Amazon Web Services menyediakan layanan infrastruktur kunci bisnis dunia yang bermanfaat untuk membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Adalah sebuah situs web lelang daring yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia melakukan jual beli dan berbagai barang dan jasa. Rakuten adalah sebuah perusahaan internet dan perdagangan elektronik Jepang yang berpusat di Tokyo. Walmart adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan department store. AliExpress adalah layanan retail online yang berbasis di Cina yang dimiliki oleh Alibaba Group. Taobao adalah situs berbelanja yang berbahasa Mandarin yang mempunyai fungsi mirip dengan eBay, Rakuten, dan Amazon. Etsy adalah pasar online global tempat orang berkumpul untuk membuat, menjual, membeli, dan mengumpulkan barang-barang unik. Tmall, dulunya Taobao Mall, adalah sebuah situs web berbahasa Tionghoa untuk bisnis eceran daring sempalan dari Taobao dioperasikan di Tiongkok oleh Alibaba Group. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka atau open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog atau blog engine. Medium adalah tempat untuk tulisan kita. Jadi, saat kalian punya keinginan membagi informasi yang umumnya berupa tulisan, kalian bisa menggunakan medium.com. Jika kalian menggunakan Twitter dengan batas maksimal 140 karakter, tentunya menyulitkan kalian yang ingin membuat tulisan. Sedangkan Medium adalah tempat di mana kalian bisa membuat tulisan yang lebih panjang dan berisi kemudian mempublikasikannya. Penzu adalah aplikasi Android gratis yang bisa menyimpan semua curhatmu dengan aman. Aplikasi dari ini mempunyai fitur password yang tidak mungkin dibobol oleh orang lain. Bahkan mereka menyediakan fitur enskripsi yang lebih canggih dibandingkan dengan password biasa. Webs.com atau Webs Hosting. Web sebelumnya FreeWebs adalah freemium, terutama web hoststatus yang didirikan pada tahun 2001. Layanan ini menawarkan paket hosting situs web gratis dan premium, dan layanan pembuatan situs web template mereka sendiri. Weebly adalah sebuah sarana untuk membuat website gratis. Pada Juni 2008, Weebly menambahkan fitur baru yaitu Weebly Pro, memungkinkan pengguna untuk membuat password halaman yang dilindungi, peningkatan batasan ukuran file upgrade, serta menerima layanan dukungan tambahan atau support. Wix.com adalah platform pengembangan web berbasis awan yang memungkinkan penggunanya membuat situs web HTML5 dengan cara seret dan tempel. Blogger adalah layanan penerbitan blog yang menerima blog multipengguna dengan entry bertanda waktu. Postage.io adalah orang-orang yang ikut serta di dalam pengembangan aplikasi pencatatan seperti Evernote. Pen.io menawarkan kemudahan berbagi informasi tanpa perlu registrasi. Dengan slogan "Create beautiful text page in seconds and share them with the world", kita bisa memiliki sebuah halaman blog hanya dalam hitungan menit dan tanpa proses registrasi sama sekali, dan langsung bisa memposting artikel yang kita maksud. Tumblr.com.
Sesuai logonya, adalah platform mikroblog dan situs jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan Tumblr Inc. Layanan ini memungkinkan pengguna mengirimkan konten multimedia atau lainnya dalam bentuk blog pendek. Pengguna dapat mengikuti blog pengguna lain atau mengatur privasi blog sendiri. Tribunnews.com adalah situs berita online Indonesia yang dipublikasikan oleh PT Indo Persada Prima Media. Situs berita online dengan tagline "Berita Terkini Indonesia" ini berkantor pusat di gedung Group of Regional Newspaper Kompas, Jalan Palmerah Selatan nomor 3, Jakarta Pusat. Detik.com. Detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Liputan6.com. Liputan6.com merupakan situs yang menyajikan beraneka ragam informasi pilihan bagi para penggunanya. Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Sejak tahun 1995, Kompas.com menjadi bagian dari Kompas Gramedia. Sindonews.com. Sindonews.com merupakan situs berita yang secara resmi berdiri pada 4 Juli 2012 di bawah manajemen Sindo Media dan memiliki tagline "Sumber informasi terpercaya". Kumparan.com adalah platform media kolaboratif Indonesia sebagai wadah membaca, membuat, dan berbagi beragam berita dan informasi. idntimes.com. Visi dari idntimes.com adalah menjadi media online yang menghubungkan dan menyuarakan generasi muda di Indonesia melalui konten-konten yang dilahirkannya. Merdeka.com. Merdeka.com merupakan sebuah situs berita dari kapanlagi.com yang menyajikan informasi berita Indonesia. CNN Indonesia atau Cable News Network Indonesia adalah sebuah stasiun televisi berita digital dan berbayar dan situs berita milik Transmedia bekerja sama dengan Warner Media, divisi dari AT&T. Saluran ini disiarkan pertama kalinya pada Senin 17 Agustus 2015. Okezone.com adalah portal online berita dan hiburan berbahasa Indonesia. Resmi diluncurkan pada 1 Maret 2007. Portal online ini dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra atau MNC. Perusahaan ini juga mengelola beberapa bisnis media lain seperti televisi, media cetak, dan jaringan radio. Kaskus. Kaskus adalah situs forum komunitas maya Indonesia dan penggunanya disebut dengan Kaskuser. Kompasiana. Kompasiana adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga atau citizen media. Android Indonesia. Komunitas Android Indonesia adalah sebuah platform perangkat seluler yang menggunakan kernel Linux versi 2.6. Fiksi Mini. Fiksi Mini juga disebut Fiksi Mini adalah sebuah komunitas internet Indonesia yang berbasis di Twitter di mana para pengikut atau penggemar menulis komposisi cerpen untuk menarik peminat pembaca. Komunitas Tangan di Atas adalah website resmi dari Komunitas Tangan di Atas, berisi konten seputar wirausaha dan aktivitas komunitas TDA se-Indonesia. Atau suatu komunitas yang beranggotakan para wirausahawan muda dan orang-orang yang berminat pada dunia wirausaha. Hijabers Community merupakan wadah belajar untuk para muslimah muda bersilaturahmi, berkumpul untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Detik Forum.
Detik Forum merupakan sebuah forum yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang di luar Indonesia dapat juga menggunakan layanan forum ini. acidetik.com, yaitu komunitas Aku Cinta Indonesia yang berisi sebuah program jalan-jalan untuk mengeksplor Indonesia. Fotografer.net adalah komunitas online para fotografer. Tersedia tempat untuk mengobrol tentang isu-isu seputar fotografer. Piknik Asik. Piknik Asik adalah sebuah komunitas pemerhati anak jalanan dan marginal. CMS WordPress atau Content Management System WordPress merupakan salah satu open source yang digunakan untuk membuat website. Sifatnya yang open source membuat WordPress memiliki banyak komunitas dan dukungan. Karenanya WordPress menjadi software paling mudah untuk membuat website atau blog yang kuat. Sedangkan Joomla adalah Content Management System atau CMS open source berbasis PHP dan MySQL. CMS yang satu ini bisa dibilang sebagai salah satu CMS terpopuler di dunia. Setiap hosting provider akan memberikan CMS ini secara gratis. Joomla pertama kali dirilis pada tahun 2005 dan merupakan alternatif untuk WordPress. Menurut saya, antara Joomla dan WordPress yang lebih mudah digunakan itu kalau bagi pemula yaitu WordPress, karena tampilannya dan cara penggunaannya itu lebih mudah dimengerti. Karena kalau Joomla itu menurut saya itu rumit untuk pemula, tapi kalau sudah ahli boleh.